Selamat siang anak-anak ibu semua, apa kabarnya? Ya, ibu berharap anak-anak masih dalam keadaan sehat, semangat dalam belajar, dan pastinya senantiasa bersuka cita ya. Oke anak-anak, pada pertemuan kita hari ini kita akan belajar masuk ke dalam buku subtema kedua, yaitu membuat rangkuman teks tentang perkembangan teknologi produksi sandang. Ya, berarti materi kita hari ini yang kita akan pelajari adalah membuat rangkuman teks ya. Nah, rangkuman, anak-anak ada yang tahu apa itu arti dari rangkuman? Silakan. Ya, tepat sekali. Rangkuman adalah ringkasan atau intisari dari suatu teks ya. Itu arti dari rangkuman. Nah, rangkuman merupakan hasil merangkai atau menyusun pokok-pokok pembicaraan dalam bentuk ringkas. Nah, itu rangkuman. Nah, artinya adalah hasil rangkaian atau susunan ya, menyusun dari pokok-pokok pembicaraan dalam bentuknya ringkas. Ya, singkat kan gitu. Rangkuman dapat membantu pembaca tepat sekali dalam menemukan isi suatu uraian atau pembicaraan lebih cepat. Nah, itu fungsinya dengan kita membuat rangkuman itu sangat membantu kita sebagai pembaca untuk menemukan suatu isi pembicaraannya dengan lebih cepat ya. Membuat rangkuman itu perlu kita memperhatikan keruntutan suatu teks. Keruntutan itu artinya kita perhatikan susunan-susunannya dengan tepat, dengan teratur ya. Itu namanya membuat rangkuman. Kemudian, nah, cara membuat rangkuman, silahkan nanti anak-anak memperhatikan bagaimana cara kita membuat rangkuman. Di sini ada 5 cara, 5 tahap, 5 langkah kita membuat rangkuman. Yang pertama adalah kita membaca ya, atau mendengarkan secara saksama. Saksama artinya secara teliti, secara fokus, secara tenang ya dalam suatu teks. Itu cara yang pertama. Kemudian cara yang kedua adalah kita menentukan ide pokok, gagasan utama, kalimat utama setiap paragraf atau tiap-tiap paragraf ya. Yang ketiga adalah menulis rangkuman dengan mengembangkan ide pokok ya, gagasan utama setiap paragraf yang sudah nantinya kita akan temukan kan gitu. Yang keempat adalah menulis rangkuman dengan bahasa sendiri, dengan kalimat sendiri ya, dengan memperhatikan yang namanya ejaan sehingga mudah untuk kita pahami. Kalau kita membuat rangkuman dengan menggunakan bahasa kita sendiri itu sangat mudah untuk kita pahami dan disampaikan kan gitu. Kemudian langkah atau cara yang kelima atau yang terakhir adalah membaca kembali rangkumannya yang telah kita buat untuk melihat informasi penting yang belum kita tulis. Nah, ada 4 tadi itu yang sudah kita lakukan cara-caranya. Nanti kemudian langkah yang kelima atau cara yang kelima baru kita membaca kembali rangkuman yang sudah kita buat. Mana tahu nanti di dalam rangkuman tersebut ada informasi penting yang belum kita salin atau kita tulis ya. Gambar dalam rangkuman itu juga dapat digunakan untuk menyampaikan informasi. Nantinya kalau kita membaca ya yang namanya rangkuman, kemudian kita menemukan adanya gambar di situ, gambar itu juga dapat digunakan untuk menyampaikan informasi. Sangat-sangat mudah sekali ya. Cara menyampaikan informasi melalui gambar. Nanti kalau ada gambar ya dalam rangkuman tersebut, dalam teks tersebut, nah cara untuk kita menyampaikannya ada 3 cara yang perlu kita sampaikan ya. Yang pertama adalah amatilah. Kita perhatikan tokoh itu artinya orangnya, subjeknya, pelakunya gitu ya, kejadian dan tempat pada gambar dengan cermat. Berarti ada tokohnya atau orangnya, kejadian atau peristiwanya, dan ada tempat pada gambar dengan cermat. Kemudian cara yang kedua adalah
kita sampaikan dengan kalimat yang runtut, dengan kalimat yang sesuai dengan urutannya, dengan tepat ya. Kemudian yang ketiga atau yang terakhir adalah gunakan kata secukupnya dan tidak berulang-ulang makna atau arti ya. Berarti nanti kalau kita sampaikan dengan menyampaikan informasi melalui gambar itu dengan cara yang ketiga itu, kita gunakan kata secukupnya, seperlunya, tidak usah bertele-tele atau berulang-ulang, karena itu nanti akan membuat kita yang mendengar atau yang membaca pun juga sangat susah dipahami ya. Nah, di sini ibu akan nantinya memberikan contoh dalam bentuk teks. Nanti dalam teks ini ibu akan bacakan, anak-anak silakan memperhatikannya. Nanti kita akan membuat rangkuman dalam teks tersebut ya. Yang mana dalam teks ini ada 3 paragraf, kemudian nantinya kita akan membuat rangkuman dalam tiap-tiap paragraf. Berarti ada 3 paragraf dan ibu juga akan membuat rangkuman itu sebanyak 3 paragraf ya. Silakan anak-anak memperhatikan, ibu akan membacakan untuk kita bersama dalam rangkuman tersebut ya. Oke anak-anak, seperti yang di awal ibu sampaikan tadi bahwa ibu akan memberikan satu contoh teks yang mana dalam teks tersebut di dalamnya kita akan belajar untuk membuat rangkuman ya. Rangkuman ini nantinya kita akan buat sesuai dengan tiap-tiap paragraf. Oke, ibu akan baca teks tersebut untuk kita semua dan anak-anak silakan didengarkan, disimak dengan baik ya. Dengan judul bahan baku pembuatan kain. Lisan dan keluarganya memiliki beberapa jenis pakaian. Salah satunya adalah pakaian yang terbuat dari kain sutra. Kain sutra tampak berkilauan. Ibu akan memakai baju dari bahan sutra tersebut untuk menghadiri acara-acara resmi. Kain sutra berasal dari serat ulat sutra. Sutra merupakan protein alami yang dihasilkan kepompong ulat sutra murbei. Untuk menghasilkan serat sutra, ulat harus memakan daun murbei. Setelah ulat berubah warna menjadi kekuningan, ia akan membungkus dirinya menjadi kepompong. Kepompong tersebut kemudian direbus dalam air panas. Kemudian kepompong tersebut dipintal sehingga terbentuk serat-serat benang. Benang-benang tersebut kemudian ditenun sehingga menjadi kain. Dahulu, kain ditenun oleh pengrajin sehingga memakan waktu yang lama. Kini, menenun kain dapat menggunakan mesin. Selain ulat, hewan lain yang juga dapat menghasilkan pakaian adalah domba. Serat bulu domba dapat menjadi benang wol. Benang wol merupakan bahan baku dalam pembuatan kain. Nah, itu ada 3 paragraf yang ibu sudah bacakan teks bacaannya dengan judul bahan baku pembuatan kain. Sekarang selanjutnya kita masuk untuk membuat rangkumannya. Ya, untuk rangkuman pada paragraf pertama dengan jawabannya adalah lisan dan keluarganya memiliki beberapa jenis pakaian. Nah, itu adalah jawaban dari rangkuman untuk paragraf pertama. Kemudian untuk paragraf kedua, bunyi kalimatnya seperti ini. Sutra merupakan protein alami yang dihasilkan kepompong ulat sutra murbei. Kemudian yang terakhir atau yang ketiga adalah kepompong tersebut kemudian direbus dalam air panas. Nah, itu adalah 3 rangkuman dalam kita membuat rangkuman teks tersebut ya. Tadi kan sudah ibu sampaikan di awal bahwa ada cara-cara kita untuk membuat rangkuman kan gitu, yaitu kita membaca, mendengarkan dengan saksama, dengan fokus, teliti dan tenang. Kemudian kita menentukan ide pokoknya atau gagasan utama dalam tiap-tiap paragraf. Kemudian lagi kita menulis rangkumannya dengan mengembangkan ide pokok tersebut, menulis rangkuman dengan bahasa sendiri, dan kemudian kita baca kembali rangkuman yang telah dibuat untuk menulis informasi yang mana tahu ada yang belum ditulis dalam informasi pentingnya ya. Itu adalah 3 paragraf dalam membuat rangkuman teks. Nanti anak-anak silakan salin, kalian tulis di buku catatan kalian. Untuk teksnya anak-anak tidak perlu kalian tulis ya, langsung saja kalian menulis rangkuman dari teks bacaannya. Oke, terima kasih anak-anak. Salam sehat untuk kita semua, jaga kesehatan, tetap semangat dalam belajar, dan selamat siang, Tuhan memberkati.